Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala M. Hum. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan dosen pemula PKDP UIN Mataram Angkatan ke-7. Saat ini saya akan menayangkan media pembelajaran berbasis video dengan memanfaatkan aplikasi media player seperti Camtasia sebagai salah satu tools utama dalam proses pembelajaran daring. Saya berupaya menyajikan materi pembelajaran yang interaktif, ringkas, dan mudah diakses oleh mahasiswa. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan terkait jumlah ismiyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan CPMK. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami serta menerapkan contoh jumlah ismiyah. Selanjutnya, pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab yang selalu diawali dengan kata benda atau yang dinamakan isim. Struktur dasar kalimat ini terdiri dari dua unsur utama yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama itu mubtada, yang kedua itu adalah khobar. Mubtada itu fungsinya sebagai subjek atau topik kalimat, sedangkan khobar berfungsi sebagai predikat yang memberikan informasi tentang mubtada. Berbeda dengan jumlah fi'liyah yang selalu diawali dengan kata kerja, jumlah ismiyah memberikan penekanan pada subjek kalimat, sifatnya yang lebih statis. Intinya mubtada itu sebagai subjeknya, kemudian khobar itu sebagai predikatnya. Kita lanjut. Unsur utama mubtada. Definisi mubtada. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau topik utama dalam kalimat jumlah ismiyah. Ia selalu berada di awal paragraf dan menjadi fokus pembicaraan. Yang kedua, jenis-jenis mubtada. Jenis mubtada yang pertama itu adalah isim alam. Yang kedua, isim benda, isim hewan, isim tempat, bisa juga isim isyarah, kata tunjuk, atau domir. Domir itu adalah kata ganti. Selanjutnya, sifat mubtada. Sifat mubtada biasanya berbentuk ma'rifah definite yang ditandai dengan alif lam, seperti al-kitabu, al-qalamu, al-jawwalu, atau isim alam. Isim alam itu nama tempat atau bisa juga nama orang. Namun dalam beberapa kondisi dapat juga berbentuk nakir, indefinite dengan syarat tertentu. Selanjutnya, unsur utama khobar. Yang pertama, khobar mufrad. Khobar mufrad itu adalah predikatnya itu berbentuk tunggal. Selanjutnya, khobar jumlah itu adalah khobar yang mana keterangannya dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, khobar sibul jumlah. Khobar sibul jumlah itu terdiri dari jar majrur atau zorof, keterangan tempat atau waktu. Contoh dari khobar mufrad, al-muallimu mahirun, as-saburatu nazifatun. Ya, mahirun dan nazifatun itu dalam bentuk tunggal. Khobar jumlah, contoh dari jumlah fi'liyah, at-tolibu yadrusu fil maktabati. Kemudian contoh dari sibul jumlah, al-kitabu alal maktabi. Ciri-ciri jumlah ismiyah. Ciri-ciri mendasar dari jumlah ismiyah. Yang pertama, selalu diawali dengan isim atau kata benda, bukan fi'il ya. Karena fi'il itu terikat oleh waktu. Yang kedua, wajib terdiri dari dua unsur. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama itu mubtada, yang kedua itu khobar. Yang ketiga, mubtada selalu dalam keadaan rofa. Yang keempat, khobar juga dalam keadaan rofa atau mengikuti mubtada. Yang terakhir, menyatakan keadaan atau sifat yang lebih permanen, bukan tindakan sesaat. Selanjutnya, ciri-ciri dari jumlah ismiyah. Yang pertama itu kesesuaian jenis. Jadi mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal gendernya. Jika mubtadanya muzakkar atau laki-laki, maka khobarnya juga harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas, perempuan, maka khobarnya juga harus muannas. Contohnya, al-muallimatu mahiratun, al-muallimu mahirun. Kesesuaian jumlah. Mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal jumlah. Yang pertama, jika mubtadanya
mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad, seperti al-waladu nasyitun. Jika mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna, al-waladani nasyitoni. Jika mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak, al-auladu nasyituna. Kita lanjut lagi. Contoh jumlah ismiyah. Ada mubtada sederhana, ada khobar sederhana, mubtada kompleks, dan khobar kompleks. Ini contohnya. Contoh dengan mubtada dan khobar jamak. Al-muallimuna nasyituna. Al-muallimuna itu jamak muzakkar salim. Begitu pula juga nasyituna, jamak muzakkar salim. Saling mengikuti dari segi jamaknya. Selanjutnya, contoh dengan mubtada khobar muannas. As-sayyaratu jadidatun. Mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Contoh dengan khobar jumlah. At-thalibu yaktubu darsa. At-thalibu yazhabu ilal madrasati. Al-muallimu yu'allimu lughatal arabiyyah. Kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Yang pertama itu dasar. Jadi pemahaman jumlah ismiyah sebagai fondasi tata bahasa. Yang kedua aplikasi, kemampuan membedakan dan menentukan dan membentuk jumlah ismiyah dengan benar. Yang ketiga integrasi, penerapan dalam membaca teks Arab dan berkomunikasi. Yang terakhir penguasaan kemahiran dalam analisis struktur dan pembentukan kalimat kompleks. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.